wabarakatuh. Sobat Manggulon Channel, saat ini saya berada di kantor pengusahaan aset PT Kereta Api Wilayah Madura yang berada di naungan Daerah Operasi 8 Surabaya atau Daop 8 Surabaya. Kita akan cari tahu bagaimana sejarah perkereta apian di Madura ini. Dan untuk mengulas bagaimana sebenarnya sejarah kereta api di Madura, saya akan coba bertanya kepada Bapak Yadi selaku manajer kantor pengusahaan aset Madura. Tentu dibangun oleh kolonial Belanda. Oh, masa Belanda. Masa Belanda. Itu di tahun 1897 bawahnya. Iya. 1897 itu pembangunannya bertahap, selesai di 1903. Jadi ada dari Pamekasan Sumenep yang pertama, lanjut ke mulai dari Bangkalan, mulai dari Pelabuhan Kamal, Kamal, Bangkalan sampai Sampang, Pamekasan, nyambung Sumenep. Nah itu awalnya satu jalur. Lanjut karena mulai dari Bangkalan sampai Sumenep awalnya memutar, akhirnya dibuatlah shortcut, lintas Kamal, Sukolilo. Itu akan memperpendek jarak. Karena waktu itu di peruntukannya memang selain angkutan penumpang, memang untuk barang, untuk hasil peternakan, hasil bumi ini hujannya, hasil garam, di Madura itu sampai jadi terhubung dari pelabuhan antar pelabuhan Kamal dan Kalianak. Nah Kamal itu dulunya pelabuhan Kamal itu sebelum jadi SDT sekarang itu stasiun titik nol kita di situ. Pas titik nol di Kamal di tahun 1896 itu ada perubahan karena kereta api sudah tidak beroperasi lagi. Makanya tidak beroperasi di Pamekasan Sumenep waktu zaman Jepang. Jepang itu mulai tidak dioperasikan Pamekasan sampai Sumenep. Di 1943 itu mulai tidak beroperasi untuk yang Pamekasan Jepang masuk itu di Pamekasan sampai Sumenep sudah tidak beroperasi. Bahkan Kenapa tidak beroperasi? nah itu mungkin Jepang itu kan waktu itu sedang menghadapi beberapa perangan mungkin di beberapa negara. Nah akhirnya kan dari rel-relnya besi dan segala macam itu kan diambil ya. Dibawa ke luar. Nah, sampai untuk alat transportasi dia dibangun di masalah Thailand atau mana, titik koreksi ya kalau itu ya. Nah, itu untuk selain juga baja-bajanya itu untuk pembuatan senjata juga. Jadi rel itu dari Kamal sampai Pamekasan. Selebihnya terputus. Iya. Cuman asetnya masih tetap ada. Yang dikelola oleh TAI Wilayah Madura. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya, pembangunan rel ini dari Kamal ke Kalianak dan terakhir itu gimana? Dilaksanakan satu arah apa masing-masing membangun sehingga ketemu di tengah gitu? Jadi itu awalnya emang belum tersambung. Ada 3 tahap. Yang pertama itu di Pamekasan Sumenep, lanjut dari Bangkalan sampai Sampang, nanti di ini lagi ya. Lanjut ada 3 itu nyambungnya di Pamekasan Sampang. Jadi ketemunya di situ. Jadi ada 2 pembangunan. Makanya kan hanya dalam beberapa tahun. 3 tahun. 1898 itu
sudah sebagian beroperasi tahun 1897. 98 beroperasi sampai 1903 itu udah tersambung. Nah lanjut lagi shortcut itu di 1913. Nah shortcut itu memperpendek jarak shortcutnya. Berarti jalur shortcut itu katakan jalur yang terakhir dibangun ya? Iya. Bisa diceritakan kalau dari sini ke Bangkalan itu dulunya lewat mana dulu Pak? Kan tadi dibuatkan shortcut. Nah sebelum shortcut itu rutenya ini dari Kampus Kamal, ini, lanjut ke mana? Lanjut Kota Bangkalan, Tanah Merah, jadi memutar. Nah setelah shortcut itu jadi di sini Telang, lanjut ke Sukolilo. Lintas apa dekat Batu Poron itu, itu jadi lebih pendek juga. Mungkin nanti bisa lihat di petanya lah kalau ya. Apakah pembuatan jalur shortcut itu berkaitan dengan ditutupnya Batu Poron itu karena itu basis persenjataan atau gimana? Ya, jadi kita ada 3 jalur sebenarnya. Pertama Tanah Merah, jadi jalur yang lama. Sana ya? Jalur yang lama. Lewat Batu Poron. Belum, itu yang lewat Bangkalan. Itu Bangkalan. Lanjut di Kamal Sukolilo Lama. Sukolilo Lama itu yang melewati basis. Nah, itu memang diperuntukkan khusus untuk peralatan-peralatan dari zaman dulu itu ya sebagai selain gudang senjata dan namanya kayak pangkalan ya, pangkalan militer ya. Pokoknya daerah terlarang kata lagi. Daerah terlarang. Nah, lanjut akhirnya dibikin lagi yang Sukolilo baru. Itu yang dibuat untuk angkutan umum. Bisa penumpang, bisa barang. Kemudian untuk logo sendiri Pak. Jadi awalnya itu logonya apa Pak? Dulu itu loknya lok uap dengan kecepatan terbatas dan bahan bakar kayu. Nah, kayu yang digunakan itu kayu jati ya. Nah, kayu jati itu untuk pemanasannya lebih stabil dan tahan lama dibandingkan dengan kayu-kayu yang umum lainnya, cepat habis mungkin dan kecepatannya pun memang dengan bahan bakar lok uap itu memang masih sekitar 30 km per jam, nggak begitu cepat lah ya. Cuman waktu itu ya sebagai angkutan andalan, primadona. Zaman itu ya mungkin belum ada angkutan lain selain angkutan kereta untuk mengangkut hasil bumi, penumpang. Karena dari Bangkalan Kamal sampai Kaliangan kan lumayan juga jaraknya. Ada berapa? 200-an kilo ya, 200-an kilo. Nah, kan startnya dari Kamal ya. Itu sekali berangkat itu apa langsung ke Sumeneb, ke Kaliangan, atau masih ke Bangkalan dulu, atau gimana? Ada beberapa trip ya. Nah, dari Kamal ke Bangkalan, dari Bangkalan ngangkut penumpang ke sini, lanjut. Nah, karena Bangkalan itu jalur yang lama, yang jaraknya agak jauh, balik lagi, dan baru lewat yang Kamal Sukolilo yang lebih pendek. Nah, jadi satu semacam jadi figure ya itu ya, jemput dulu yang dari Bangkalan. Itu di tahun 1986. Itu ada keputusan untuk pengelolaannya kita untuk fokus di kereta api. Jadi untuk yang angkutan laut, angkutan darat itu kan diserahkan di ASDP untuk pengelolaan ferry. Terus untuk yang bus tidak beli. Jadi masing-masing di ini biar lebih fokus, karena kita fokus di angkutan jalan rel. Itu meningkatkan pelayanan juga.
sore kita sekarang berada di kantor komersialisasi angkutan Madura PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 8 Surabaya. Dalam kesempatan ini kami ingin sedikit menjelaskan sejarah pembangunan rel pada saat zaman Belanda di wilayah Madura. Pembangunan diawali pada tahun 1898 dan berakhir di tahun 1901. Itu dimulai dari ujung stasiun Kamal sampai ke stasiun Kalianget Sumeneb. Kemudian juga bersamaan dibangun lintas Kamal sampai Banggalan menuju Tanah Merah. Oke, perlu diketahui juga untuk stasiun Kamal di Kabupaten Banggalan itu pertama kali didirikan berada di dekat pelabuhan yang sekarang sudah berubah menjadi ASDP. Ini stasiun Kamal dekat pelabuhan. Kemudian terus ke stasiun Telang, stasiun Socah, stasiun Banggalan di Kabupaten Banggalan, pas di tengah kota Banggalan yang sekarang sudah berupa pemukiman penduduk dan pertokoan yang disewa oleh warga, dan berlanjut ke stasiun Tanah Merah. Stasiun Tanah Merah ini berada di pinggir jalan antara Banggalan sampai Sampang. Sedangkan pada tahun 1943 pada saat zaman pendudukan Jepang, lintas Pamekasan sampai Sumeneb Kalianget ini dibongkar. Tidak ada lagi lintas Pamekasan Sumeneb 1943 karena rel dan alat-alatnya pada saat zaman pendudukan Jepang itu diambil, tentunya dibuat peralatan perang oleh pihak Jepang. Kemudian kembali ke tahun 1901-nya sampai 1913. Antara stasiun Kamal sampai stasiun Sukolilo itu didirikanlah basis militer yang sekarang terkenal dengan nama Batu Poron. Hanya terputuslah antara lintas Kamal dengan Sukolilo. 1913 untuk menyambung kembali lintas Kamal Sukolilo sampai ke Sumeneb ke ujung timur, zaman Belanda dibangunlah kembali lintas baru Telang, Sukolilo baru sampai ke Kuanyar, sehingga yang semula terputus antara Kamal dengan Sukolilo dikarenakan ada basis militer kembali tersambung dengan adanya pembangunan jalur baru Telang sampai Sukolilo baru sampai Kuanyar dan langsung menuju ke Sumeneb. Mungkin sekilas itu sejarah kereta api yang ada di Madura, terdiri dari 4 kabupaten, Banggalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Masih di 1803 jalur 2